Duh, aku merasa sedih mulu deh. Tapi nggak tahu kenapa. Pola makan sama tidur berantakan. Males ngapa-ngapain. Apa aku perlu ke psikolog ya? Ngapain sih lebay banget gitu dong ke psikolog? Udah curhat sama gue aja. Kayak orang gila aja ke psikolog segala. Gue lebih parah tapi nggak sampai mau ke psikolog tuh. Gitu ya? Ya udah nggak jadi deh. Hai Aditers, familiar nggak dengan situasi itu? Yuk kita simak lebih lanjut di sini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Aditi ya. Aditers tahu nggak sih apa itu psikolog? Menurut HIMSI 2010, psikolog merupakan lulusan pendidikan profesi psikologi yang berkaitan dengan praktik psikologi dalam rangka menolong individu dan atau kelompok yang dimaksudkan untuk pencegahan, pengembangan, dan penyelesaian masalah-masalah psikologis. Lalu kenapa sih masih banyak orang yang ragu untuk pergi ke psikolog, Aditers? Biasanya nih, ketika kita membutuhkan bantuan profesional seperti psikolog untuk menangani permasalahan mental kita, pasti muncul pikiran yang membuat takut akan stigma negatif dari orang sekitar. Takut dikatain lebay lah, gila, ataupun omongan-omongan lain yang mengurungkan niat kita untuk pergi ke psikolog. Mengapa ya Aditers, stigma negatif dapat terbentuk ketika seseorang ingin mencari bantuan ke psikolog? Stigma negatif umumnya berasal dari kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mental. Stigma tidak hanya berpengaruh kepada individu yang mengalami gangguan mental, namun juga orang-orang di sekitarnya yang seharusnya mensupport seperti keluarga. Contohnya, stigma negatif dapat mempengaruhi keluarga dalam mendukung anggota keluarganya yang terkena gangguan mental dan mencegah untuk mencari bantuan psikolog hanya untuk menghindari rasa malu dari masyarakat sekitar. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat sekitar serta keluarga mengenai pentingnya kesehatan mental. Selain itu, informasi yang tidak akurat terhadap gangguan mental yang beredar di media juga sangat berpengaruh loh, Aditers. Sebagai contoh, terdapat penelitian mengenai film Joker yang menggambarkan karakter utama sebagai seseorang yang memiliki gangguan mental dapat menjadi seseorang yang berbahaya bagi sekitarnya. Penelitian menunjukkan bahwa menonton film tersebut berkaitan dengan meningkatnya prasangka buruk dari orang sekitar kepada seseorang yang memiliki gangguan mental. Selain itu, film tersebut juga meningkatkan stigma negatif pada diri seseorang yang memiliki gangguan mental loh, yang menyebabkan ia tidak mau mencari bantuan profesional. Terdapat beberapa jenis stigma negatif menurut American Psychological Association atau APA, yaitu yang pertama, stigma masyarakat, mencakup perilaku negatif dan diskriminasi kepada orang lain yang memiliki gangguan mental. Seperti pikiran seseorang yang memiliki gangguan mental itu sangat berbahaya, tidak kompeten, dan lainnya. Yang kedua, yang menyebabkan orang tersebut dikucilkan, seperti tidak diterima di tempat kerja, diputus dari kerjasama, dan hal-hal lain yang mendiskriminasi orang-orang yang memiliki gangguan mental. Lalu selanjutnya ada stigma diri, yaitu perilaku negatif dan juga rasa malu yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki gangguan mental terhadap kondisi dirinya, seperti memiliki pikiran bahwa dirinya berbahaya, tidak kompeten, dan patut disalahkan. Pikiran-pikiran tersebut menyebabkan turunnya kepercayaan diri serta efikasi diri yang ujungnya menyebabkan pikiran seperti, ya udah, ngapain nyoba ke profesional? Aku kan gila, nggak pantas untuk dapat bantuan. Lalu apa sih dampaknya ketika stigma negatif tersebut dibiarkan begitu saja? Jika tetap dibiarkan, stigma tersebut dapat menyebabkan seseorang merasa malu, ragu, dan tidak memiliki harapan untuk mendapatkan bantuan dalam menangani gangguan mentalnya yang berujung pada pengabaian kesehatan mental. Ketika kita mengabaikan kesehatan mental, maka hal ini dapat memperburuk gangguan mental yang sebenarnya dimiliki, kemudian menurunkan kualitas hubungan personal, menurunkan produktivitas, bahkan menurunnya kesehatan fisik loh Aditers, karena kesehatan mental sangat berkaitan erat dengan kesehatan fisik. Terus kenapa sih harus ke psikolog? Kan curhat sama temen juga bisa. Males kalau ke psikolog harus bayar. Eits, perlu diingat ya, pasti terdapat perbedaan ketika kamu curhat ke teman dan juga curhat ke psikolog. Namun bukan berarti Aditers nggak boleh curhat ke teman ya. Boleh banget kok. Jika kamu merasakan emosimu sedang kurang baik, teman bisa menjadi pertolongan pertama untuk mendengar keluh kesahmu. Namun perlu diingat, ada area permasalahan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan curhat ke teman ya Aditers, karena teman tidak dapat mendiagnosa apapun atas apa yang terjadi dengan kamu. Nah, dalam hal ini, Aditers dapat mencari bantuan lebih lanjut ke profesional, yaitu psikolog.
Psikolog merupakan seorang yang telah menempuh pendidikan khusus untuk mengatasi permasalahan mental. Jadi tenang Aditers, karena psikolog tidak mungkin asal dalam memberikan diagnosa. Lalu gimana sih cara tahu kalau curhat ke teman aja udah cukup atau ternyata kita perlu ke psikolog? Ada beberapa tanda-tandanya nih Aditers, yaitu pertama, kamu merasakan emosi negatif secara intens. Yang kedua, pola makan dan tidurmu tidak normal. Ketiga, produktivitasmu menurun sehingga mengganggu pekerjaanmu. Keempat, kamu menghindari interaksi dengan orang lain secara berlebih. Yang terakhir, kesehatan mentalmu mengganggu kesehatan fisikmu. Maka, sangat dianjurkan untuk pergi ke tenaga profesional, salah satunya psikolog, ketika kamu merasakan perasaan-perasaan tersebut. Gimana nih Aditers? Semoga konten ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kamu, biar kita sama-sama tahu pentingnya menjaga kesehatan mental. Sampai jumpa di video aditif selanjutnya.